rekan sejawat saya, sekaligus senior saya dan teman saya juga. Beliau yaitu guru kelas 6 di SDN 2 Lantas yang akan melaksanakan pembelajaran yang tentunya akan saya observasi atau saya supervisi. Beliau bernama Bapak Sucipto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini Pak kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Nah, sebelumnya nanti sebelum saya akan mengamati caranya pembelajaran yang kita laksanakan nanti di kelas, saya akan melaksanakan proses kita akan berbincang-bincang dalam pra-observasi ini, Pak. Nah, adapun tujuan percakapan kita hari ini adalah bagaimana nanti lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Nah, tujuan juga untuk dilakukan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan dilaksanakan, Pak. Nah, untuk pertanyaan pertama yang saya ajukan yaitu kira-kira tujuan pembelajaran apa, Pak, yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang saya capai yang pertama sesuai dengan RPP yang saya buat. Yang pertama adalah memahami lembaga kerja peserta didik untuk membuat siswa dapat membuat manet. Yang kedua, melalui percobaan siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya tarik serta sifat-sifat daripada manet. Oke, baik. Berarti tujuan pembelajarannya ada dua, Pak, seperti yang dengan sampaikan tadi. Nah, sekarang bagaimana dari area pengembangannya yang ingin dengan capai atau dengan melakukan nanti, Pak? Area pengembangannya ada dua, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Aspek pengetahuannya yaitu siswa dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik serta sifat-sifat daripada magnet tersebut. Aspek keterampilannya yaitu siswa dapat membuat magnet secara sederhana. Oke, jadi untuk pengembangannya juga ada dua, Pak. Saya lihat barusan. Nah, baik untuk rancangan pembelajaran ini dengan terapkan di kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran atau model pembelajaran ataupun metode pembelajarannya ini seperti apa? Model pembelajarannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial, emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa, kemampuan keterampilan, emosional, keaktifan siswa, dan untuk model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran proyek dan project atau project based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Oh, oke. Jadi dengan sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Model pembelajarannya yaitu project based learning atau PJBL yang biasanya kita sebut, dengan menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan juga tanya jawab, ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan nanti di kelas? Mungkin saya menggunakan beragam sumber belajar seperti pembuatan magnet dan juga video-video tentang sifat-sifat dan cara pembuatan magnet. Kemudian ada lembar kerja peserta didik atau lembar kerja PowerPoint yang juga menggunakan laptop. Sudah lengkap sekali, Pak. Nah, sudah ada mainan juga mau menggunakan seperti apa medianya. Nah, Pak Cip, kira-kira pelaksanaannya dilaksanakan hari apa dan jam berapa? Insya Allah hari Selasa jam 1 sampai jam 4 di kelas. Berarti besok, Pak? Insya besok. Nah, jadi besok hari Selasa, langsung besok Selasa akan ke kelas dengan
di kelas 6 jam pertama sampai ke 4. Nah, saya akan melaksanakan supervisi ke kelas jenengan sambil melihat dan mencatat-catat juga kalau apa saja yang tersaji di kelas. Nah, setelah kita melaksanakan kegiatan observasi atau supervisi dalam pembelajaran, kita nanti ketemu lagi Pak ya. Nanti kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Mungkin yang saya dapatkan mungkin media pembelajaran yang akan saya gunakan kemudian, yang sudah saya mungkin akan saya persiapkan dari sekarang. Oh, oke, Pak. Jadi intinya ini sudah ada gambaran Pak ya, untuk media pembelajaran yang digunakan besok, Pak. Nah, jadi terima kasih atas waktunya hari ini dan juga besok saat diobservasi. Sampai bertemu kembali besok. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ihsan Novianto, IDP Angkatan 9 Kabupaten Malang dari SD Negeri 2 Ngadas, Kecamatan Belengkung. Hari ini saya ditemani teman saya lagi, saya berdua di sini dengan Bapak Sucipto, yaitu senior saya juga rekan sehat saya dari SD Negeri 2 Ngadas. Kebetulan beliau ngajar di kelas 6. Ya, kemarin tadi maksudnya yang tadi sudah saya observasi kelasnya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Nah, assalamualaikum Pak Jen. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Jen. Dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan sama Pak beberapa pertanyaan lagi kepada dengan yang terkait dengan jalannya observasi yang kita laksanakan tadi di kelas dengan. Nah, tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan tadi di kelas. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan jenengan terkait jalannya observasi yang tadi kita laksanakan? Ya, saya mohon maaf mungkin ada sikap mungkin masih tegang, tapi ternyata setelah berjalan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Oke, Pak. Alhamdulillah ya Pak. Intinya semuanya berjalan dengan baik. Bisa dengan ceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang sudah jenengan lakukan tadi di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah panjenengan lakukan Pak? Mungkin area pengembangannya pengetahuan dan juga keterampilan. Pengetahuannya yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik serta sifat-sifat magnet. Untuk keterampilannya, siswa dapat membuat magnet secara sederhana. Jadi pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik. Berarti berkaitan dengan pengetahuan dan juga keterampilan Pak ya, tentang magnet dan magnet sederhana. Nah, menurut Bapak sejauh ini sejauh mana area pengembangan yang sudah jenengan sampaikan tadi itu berhasil dilakukan di jalan kelas atau tidak? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tapi mungkin ada kekurangan yang perlu kita perbaiki kemudian hari. Oke, saya garis bawahi di sini berarti sudah berjalan sesuai Pak ya, tetapi masih ada kekurangan. Menurut Bapak apa sih Pak kekurangan atau mungkin kendala-kendala saat Bapak tadi melaksanakan proses pembelajaran? Kekurangan atau hambanya mungkin ada beberapa anak yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif. Oh, iya betul Pak.
kira-kira hambatan-hambatan itu mengapa Pak bisa terjadi? Sepertinya saya harus memperhatikan lagi ketertarikan anak tentang minat materi. Kemudian kesiapan belajar siswa. Jadi saya akan menggali lagi kebutuhan siswa yang dapat membuat mereka aktif dan dalam pembelajaran. Saya akan membuat asesmen diagnostik untuk melihat kesiapan belajar siswa dan yang akan apa yang mereka butuhkan dalam pembelajaran seperti ini. Jadi Pak, jadi akan menggali lagi intinya kebutuhan belajar siswa, melakukan asesmen diagnostik dulu ya Pak. Jadi kira-kira kapan ini dengan akan melaksanakan asesmen diagnostik tersebut? Mungkin secepatnya, karena setelah ini saya akan melakukan pembelajaran sehingga saya harus segera melaksanakan asesmen diagnostik tersebut untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Oke, baik Pak. Nah, ternyata pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dalam kegiatan masalah observasi ini. Dan semoga Pak Cip dapat melaksanakan rencana dan perbaikan-perbaikan yang akan dilaksanakan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan siswa-siswa yang tadinya kurang aktif akan menjadi lebih aktif lagi dalam pembelajaran tersebut. Nah, mungkin sampai di sini dulu percakapan pasca observasi kita. Terima kasih untuk waktu yang dengan luangkan dalam kegiatan mulai dari pra observasi dan pasca observasi ini. Semoga dengan diberikan kemudahan dan kelancaran Pak. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih.